Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SGD 4 yang beranggotakan Ahila Fiatantosa, Eka Hariski Rahmawati, Fathia Tafrikatul Ulia, Konia Dian Pratiwi, Kartina Aprilia, Mar'atu Sulistiawati, Muhammad Bayu Fitria Wibowo, Putri Ayu Rizky Amalia, Safala Rifani Aisyah, Sinta Arifat, dan Yufa Awalia Nita Dewi izin menjelaskan mengenai tutorial analisis HNSA HANS. Bagi yang ingin menjelaskan, dipersilahkan. Perkenalkan, saya Kartina Pridia, perwakilan dari SGD 4. Di sini saya akan menjelaskan terkait analisis HKSA dengan menggunakan metode HANS. Di mana dalam menganalisis HKSA dengan HANS itu harus menggunakan aplikasi. Nah, aplikasi statistik yang digunakan yaitu untuk kali ini menggunakan aplikasi SPSS. Di mana untuk latar dari data view-nya seperti ini, kemudian dibutuhkan untuk memasukkan filenya dulu. Yang pertama kali itu klik file, kemudian pilih open, kemudian pilih data. Lalu untuk menentukan atau untuk menarik filenya atau membuka filenya itu file of type-nya harus ditentukan dulu. Semisal filenya itu kita simpan dalam bentuk Excel. Nah, ketika membukanya kita harus klik dulu dan ganti Excel. Semisal kita menyimpannya dalam bentuk teks. Nah, kita ganti dulu dalam bentuk teks agar filenya itu keluar. Nah, kita kan semisal kita ini nanti itu dalam bentuk Excel. Nah, ini kan keluar untuk filenya. Nah, diklik, kita akan membuka atau menganalisis untuk HKSA HANS yang pertama. Klik open, kemudian diklik OK. Nah, ini untuk data dari variabel view-nya, kemudian untuk data view-nya seperti ini. Kemudian pada variabel view-nya itu yang pertama itu ada log A ini, di mana log A itu menentukan untuk aktivitas biologisnya. Kemudian ada MR untuk terkait parameter dari sterik. Kemudian P kuadrat untuk parameter dari lipofili. Kemudian yang para ini digunakan untuk parameter dari elektronik. Nah, kemudian untuk menentukan analisis dari HANS itu kita kan mengetahui dari persamaan regresi. Nah, dari persamaan regresi itu kan ada dua, ada regresi linier dan non linier. Nah, dalam menentukan kedua regresi tersebut itu berbeda caranya. Untuk yang pertama itu kita akan menentukan untuk regresi linier dan perbandingan terkait log A vs dengan pi kuadrat atau log A vs dengan parameter lipofilik. Nah, yang pertama untuk menentukannya yaitu pilih analyze, kemudian pilih regression. Regression kita ambil linear karena kita akan menentukan terkait regresi dari linearnya. Kemudian untuk dependent itu kita masukkan log A. Kemudian untuk independent itu kita masukkan pi kuadrat. Karena kita akan masukkan terkait dengan parameter lipofilik. Jadi kita pilih pi kuadrat. Lalu pilih OK. Nah, ini untuk output. Jadi outputnya ada variabel enter, ada model summary, ANOVA, yang terakhir koefisien. Namun untuk menentukan terkait linearnya itu kita menggunakan dari model summary dan koefisien saja. Yang pertama itu kita menentukan nilai dari R-nya. Nilai R, di mana nilai R itu terkait dengan koefisien korelasi. Di mana semakin besar nilai R, maka semakin bagus untuk analisisnya. Namun pada metode ini nantinya kita nilai R-nya itu akan dibandingkan dengan nilai R tabel. Di mana nilai R tabel akan diketahui dari literatur buku di Siswandono. Jadi nilai R-nya bisa dimasukkan 0,257. Kemudian untuk nilai R kuadrat
yang menentukan persen aktivitas biologis itu dimasukkan dari R-square, yaitu 0,066. Kemudian kita selanjutnya itu masuk ke nilai F, di mana nilai F itu digunakan untuk menunjukkan tingkat kemaknaan. Di mana semakin besar nilai F, semakin besar juga nilai tingkat kemaknaan. Namun di sini nilai F juga hampir sama dengan nilai R, jadi tentukan disesuaikan dengan nilai F tabel, di mana nilai F hitung harus lebih besar dari nilai F tabel. Untuk nilai F-nya itu bisa dimasukkan 0,495. Kemudian untuk nilai S itu bisa dimasukkan dari STD error of the estimate, di mana nilai S itu terkait dengan simpangan baku. Nah, kemudian kita masuk ke koefisien. Nah, di koefisien ini itu ada konstan dan ada pi kuadrat. Nah, di koefisien itu kita menentukan terkait regresi dari linearnya. Kita tahu nih persamaannya. Kita tahu persamaannya yaitu kita kan mau mencari log A atau aktivitas biologis VS atau dibandingkan dengan parameter lipofilik. Nah, untuk persamaannya karena kita menggunakan satu parameter saja, maka persamaannya yaitu Y sama dengan AX plus B. Nah, untuk nilai A-nya itu kita masukkan dari hasil pi kuadrat, yaitu negatif 0,172. Kemudian nilai B-nya baru kita masukkan dari nilai konstannya, 0,986. Nah, itu untuk analisis terkait dengan regresi dari linearnya. Baik, untuk yang kedua kali ini kita menentukan terkait regresi dari non-linearnya, di mana untuk menentukan atau tahapan dari regresi linear dan non-linear itu berbeda. Namun kita mulainya sama, namun berbeda pada akhirnya. Di mana untuk perbandingan yang kita gunakan juga sama seperti tadi, yaitu log A VS dengan parameter lipofilik, yaitu pi kuadrat. Untuk tahapannya, yang pertama kita pilih analyze, kemudian sama, pilih regression. Namun pada regression ini itu jangan pilih linear. Kemudian yang dipilih itu kurva estimation saja, karena kita menentukan terkait non-linearnya. Nah, setelah kurva estimation, nah kemudian pada dependent kita masukkan log A terkait dengan aktivitas biologisnya. Kemudian variabelnya kita masukkan pi kuadrat untuk parameternya lipofilik. Kemudian bagian yang dicentang itu yang pertama, bagian include, constant equation, dan plot model. Keduanya dicentang, kemudian baris selanjutnya itu yang dicentang linear dan kuadratik. Kemudian yang terakhir itu yang dicentang display. Di mana untuk centangan yang pertama itu kan ada include constant. Nah, untuk centangan include constant itu untuk memberitahukan nanti ada nilai konstannya. Kemudian yang kedua itu terkait linear dan kuadratik, nanti kita pakai hasil yang kuadratik. Kemudian untuk centang yang terakhir itu display ANOVA, nanti untuk mengeluarkan terkait dari tabel ANOVA. Setelah semuanya sudah tercentang, sehingga syarat-syaratnya sudah terpenuhi, maka pilih OK. Nah, ini sudah keluar terkait output-nya, namun kita pilih yang kuadratik. Nah, untuk yang linear, itu kan sama seperti tadi, terkait regresi linear. Nah, untuk mengetahui non-linearnya, kita pilih kuadratik. Nah, di kuadratik itu sama seperti tadi untuk tabel-tabelnya, yaitu terdiri dari mode summary, kemudian ANOVA, dan yang terakhir koefisien. Kemudian yang pertama dari model summary, itu diperoleh nilai R itu 0,698. Kemudian dari R kuadrat itu 0,487.
Kemudian dari nilai S-nya itu 0,525. Kemudian dari ANOVA diperoleh nilai F, yaitu 2,852. Lalu yang terakhir itu terkait dengan pemasukan dari regresi liniernya. Jadi kan untuk regresi linier dan non linier itu berbeda. Untuk ya tadi liniernya kan Y sama dengan AX plus B. Untuk yang non linier itu Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Nah, untuk nilai A-nya kita masukkan dari nilai Pi kuadrat bintang-bintang 2, yaitu untuk nilainya 0,650. Kemudian untuk nilai B-nya itu dimasukkan dari Pi kuadrat, yaitu negatif 0,2110. Kemudian nilai konstannya masukkan ke nilai C, yaitu 1,298. Nah, kemudian setelah sudah, sebelumnya stop share dulu. Baik, kita lanjutkan. Tadi kan sudah menganalisis terkait dari SPSS, yaitu linear dan non-linear. Nah, kemudian dari hasil-hasil tadi, itu kita buat di tabel, di mana di tabel ini kita buat perbandingan untuk menentukan parameter apa saja yang digunakan dan yang dipilih, dan nantinya kita pilih salah satu dari persamaan regresi yang digunakan untuk menentukan aktivitas terbesar dari analisis ini. Nah, yang pertama, itu kan tadi kita menentukan linear. Linear dari hubungan log A PS dengan parameter lipofilik atau pi kuadrat. Nah, dari persamaannya tadi sudah dimasukkan juga dari R-tabel, di mana untuk R-tabel ini ditentukan dari buku Siswandono. Kemudian dari F-tabel juga sama dari buku Siswandono. Dari R, kemudian R kuadrat, dari F, kemudian nilai S, itu kan tadi sudah dimasukkan semuanya. Nah, kita masuk ke parameter yang pertama, yaitu parameter dari R, di mana nilai R hitung itu harus lebih besar daripada R tabel. Nah, di sini kan untuk nilai hitungnya, itu R-nya 0,257, di mana nilainya lebih kecil dari R tabel. Maka untuk kriteria ini itu tidak bisa digunakan. Kemudian dari F tabel. Nah, dari F tabelnya sendiri, kemudian F hitung, di mana F hitung lebih kecil juga dari F tabel, di mana F tabelnya 5,12 dan F hitungnya 0,495. Jadi untuk kriteria dari F-nya juga tidak bisa digunakan. Kemudian dari nilai F, ya nilai S, yaitu 0,65641. Kemudian setelah semuanya juga disamakan seperti tadi, tahapannya sama. Untuk yang linear, maka digunakan tahapan linear, dan yang non-linear, gunakan tahapan linear. Nah, ini untuk hasil dari semuanya. Jadi, yang pertama kita eliminasi dari nilai R-nya. Nah, yang linear kan kita sudah diketahui, linearnya R-nya itu lebih kecil dari R tabel, maka tidak bisa digunakan. Nah, kita ambil yang nomor 2, yang R tabelnya yang R hitungnya lebih besar daripada R tabel. Kemudian yang nomor 3, kemudian nomor 6, nomor 7, nomor 8, 9, dan 10. Kemudian masuk kalau R kuadrat itu kita biarkan saja. Kemudian pada nilai F tabel dan F hitung. Nah, ini kan yang tadi yang nomor 1 sudah dieliminasi terkait F hitungnya lebih kecil daripada F tabel. Kemudian yang nomor 2 itu di mana F hitungnya juga lebih kecil daripada F tabel, jadi dieliminasi juga. Nah, yang bisa itu dari nomor 3, yaitu F hitungnya lebih besar daripada F tabel, yaitu 5,236. Kemudian yang lebih besar juga itu pada nomor ke-6, nomor ke-8, nomor ke-9, dan nomor ke-10. Kemudian dari nomor-nomor yang tadi, yang masuk kriteria, kita pilih yang nilai S-nya paling kecil. Nah, didapatkan nilai S yang paling kecil itu dari nomor ke-10.
yaitu 0,37360. Mengapa kok nilai S itu diambil yang paling kecil? Karena kita mencari nilai simpangan kesalahan yang paling kecil, di mana semakin kecil nilai simpangan kesalahan, maka semakin besar nilai kemaknaannya. Jadi kita dapatkan yang nomor 10, yaitu persamaan perbandingan dari log A vs parameter lipofilik dan vs parameter dari sterik. Nah, kemudian sudah didapatkan yaitu Y sama dengan AX 1 plus BX 2 plus C, yaitu 0,290 pi ditambah 2,153 ditambah 0,119. Nah, ini untuk interpretasinya. Maaf, tadi untuk yang parameter yang kedua itu maksudnya elektronik, bukan sterik. Jadi untuk interpretasinya, kita akan dapatkan tadi yang nomor 10. Jadi, kita mengartikannya dengan untuk menaikkan aktivitas biologis atau aktivitas biologis terbesar dari persamaan parameter yang digunakan itu yaitu menggunakan persamaan parameter yang ke-10. Artinya, dengan cara menurunkan parameter lipofilik dan menaikkan parameter elektronik. Karena jika nilainya negatif, maka artinya diturunkan. Dan jika nilainya positif, maka dinaikkan. Jadi, untuk menaikkan atau untuk menghasilkan aktivitas yang paling besar, aktivitas biologisnya, dengan cara menurunkan parameter lipofilik dan menaikkan parameter elektronik. Nah, untuk hasil interpretasinya itu dihasilkan seperti ini. Demikian untuk analisis dari Hans. Dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan terkait kata dalam penyampaian. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.